Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kursus semuanya, baik peserta kursus saya yang online mengikuti maupun yang tatap muka langsung di tempat kursus kami. Kita lanjutkan materi kita kali ini adalah pendalaman materi Microsoft Word ya. Semuanya sudah saya sampaikan kemarin, sudah dibahas juga yang terakhir tentang pengaturan halaman, pengaturan kertas, pengaturan margin, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, kali ini akan kita ulangi lagi, tapi dengan tambahan penggunaan tabel untuk pengetikan surat menyurat agar surat menyurat kita bisa rapi dan otomatis, dan ketika nanti diedit ulang kita akan mudah untuk mengubah-ngubahnya tanpa teksnya harus berantakan dan kita susun dengan dorong-dorong tab lagi. Nah, jadi inilah fungsi tabel. Jadi karena judulnya di samping kiri, isinya di sini, titik duanya di sini, maka kita harus memisahkan antara judul samping kiri dengan titik duanya dengan isi suratnya, agar ketika kita mengetik kita mudah untuk mengatur number otomatis. Karena kalau tercampur antara judul ini atau Anda tidak menggunakan tabel dan titik duanya juga tercampur, Anda akan susah untuk meratakan ke bawah. Bisa, tapi akan tidak mungkin bisa rata jika tidak menggunakan tabel. Oke, akan kewalahan Anda karena di sini sejajar, semua satu baris ya. Lain kalau barisnya harus berbeda ke bawah ya tidak apa-apa, mudah saja tanpa tabel. Tapi karena ini satu sejajar seperti ini, maka bentuknya harus Anda kasih tabel sebagai pemisah untuk Anda mudah menggeser-geser seperti ini. Ya, jadi Anda mudah untuk menggeser tanpa harus berantakan. Memindahkannya kemanapun Anda bisa, mengecilkan, menjauhkan, mendekatkan, Anda tidak jadi masalah. Nah, semuanya ini adalah ulangan sahabat-sahabat ya. Nah, jangan lupa sebelum mengetik dokumen seperti ini, karena banyak, maka Anda harus mengatur pengaturan page setup terlebih dahulu. Kita maju ke menu yang ketiga, keempat ya, file. Oke, sudah paham. Home, insert, kemarin insert tabelnya di sini dan lain-lain. Kita maju lagi ke page layout. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturannya semuanya. Oke, dan ini yang akan kita bahas hari ini. Kita ulang lagi. Nah, surat yang ini diketik dengan margin atasnya 2, bawahnya 2, kirinya 2, kanan 2, dan ukuran kertasnya juga ukuran kertas panjang. Lebarnya 22, tingginya 33 cm. Nah, pengaturan ini harus Anda pahami. Kalau Anda tidak paham pengaturan ini, Anda tidak akan bisa menyelesaikan naskah ini dalam satu halaman. Pasti jadi 3 halaman atau 2 halaman. Dan akan berantakan ketika kita merubah kertas ya. Nah, oke, dan setelah Anda selesaikan tugasnya, nanti Anda kirim dalam bentuk file yang sudah diberi nama SK Camat seperti ini ya. Anda kirim di daftar hadir, dan bagi yang sudah disimpan di foldernya, Anda simpan juga di folder Anda dan kirimkan. Jadi kalau Anda menyimpan harus di folder, supaya ketika Anda mau mengirimkan tinggal menuju ke foldernya, jangan tercampur dengan yang lain alias berantakan. Nah, oke, kita akan kerjakan ini langkah demi langkah, mulai dari membuka kertas kosong. Oke, siap, ikuti langkah-langkahnya. Kalau sudah bisa langsung dikerjakan, pejamkan mata, langsung kirim. Anda yang belum bisa, ikuti langkah-langkahnya. Nah, ini 1 lembar. Oke, 1 lembar ya, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ketika mau kita geser-geser, oke, paham ya sudah ya. Kita akan mengerjakan yang seperti ini. Ini kalau dicetak no border, bordernya tidak akan kelihatan, sama dengan garis tepi, garis margin ya. Nah, karena tidak di border, bordernya akan kita hilangkan. Oke, yang ini ada bordernya. Nah, ini underline ya. Anda harus bisa memahami mana yang underline garis skop surat, mana yang garis skop surat ya, mana yang underline. Ini underline. Nah, ini yang underline di home sini. Ini underline. Oke, tuh. Dan ini garis skop surat. Anda harus bisa membedakan ini. Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, kita buka kertas kosong seperti ini ya. Nah, Anda lihat seperti ini. Nah, kita langsung ketik semuanya rata kiri aja, rata kiri semua. Oke. Nah, bagian atas sudah saya rata kiri semua, saya selesaikan. Oke, sudah selesai mengetik. Yang huruf besar dengan menggunakan caps lock nyala. Yang huruf besar awal kata gunakan tekan dan tahan shift. Jangan nyalakan caps lock hanya untuk satu huruf. Ketahuan nanti ya, Anda tidak bisa komputer. Nah, sebelum Anda memasukkan tabel untuk mengetik judul surat yang seperti ini, sebelum Anda masuk ke tabel, Anda terlebih dahulu harus mengatur margin. Karena kalau tidak, nanti Anda bisa mengatur lagi tabelnya. Sebab tabelnya nanti akan mengikuti margin yang ada. Nanti Anda geser-geser lagi kan. Nah, maka sebelum Anda masukkan ke tabel, insert tabel ya. Nah, Anda harus atur margin di page layout seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Oke, kita klik. Nah, marginnya tadi berapa saya sampaikan? Oke, 2 apa 1? Kita jadikan 1 aja ya. Oke, 1 aja dulu, seharusnya 1,5. Oke lah, 1. Bawah 1, kanan juga 1. Oke. Nah, kertas, gunakan kertas panjang. Kertas panjang itu HPS, ukurannya 22 cm. Nah, kemudian tingginya 33 cm. Ya, kalau menggunakan centimeter. Kalau menggunakan milimeter, tambahkan 0 di belakangnya. Ini setting Microsoft Word-nya menggunakan centimeter ya, bukan milimeter. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, yang lain jangan diubah-ubah ya. Kita lihat ini previewnya. Seperti itu bentuknya. Oke. Nah, maka margin kiri, kanan, atas, dan bawahnya akan mengecil sehingga wilayah pengetikan Anda akan besar. Nah, kalau seperti ini, Anda juga masih bisa menggeser-geser margin di atas ini di mistar dengan cara menyalakan mistar. Ini rollernya dinyalakan. Anda juga bisa mengatur di sana ya. Oke, di sini kalau Anda masih mau melebarkan margin karena terasa terlalu kecil, Anda bisa di sini menggesernya. Nih di mistar. Oke, kita sorot sampai ketemu titik garisnya. Oke, yang di sini ya, di mistar ini. Nih disorot di sini sampai ketemu titiknya. Lalu kita geser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oh, itu bukan ya, Ctrl Z. Oke, kita geser. Nah, itu menggeser tab ya, menggeser tab, Ctrl Z. Nah, gini. Nah, itu ngatur geser margin. Jadi di mistar ini ada banyak pengaturan. Ada paragrafnya di sini bisa juga. Kemudian garis margin di sini bisa, atau di sini garis margin, ini namanya margin atas. Oke. Menggeser paragraf juga bisa di sini. Semuanya bisa ya. Jadi Anda bisa memakai yang mana yang menurut Anda lebih nyaman. Kalau saya enaknya ya di page layout. Nah, setelah siap seperti ini kita terlalu terlalu kecil marginnya, kita sorot lagi. Oke, saya susah untuk menuju. Oke, nah baru kita insert tabel karena suratnya ini untuk judul 1, untuk titik 2 kita pisah jadi 1 juga, kemudian untuk isi 1 berarti 3 kolom. Barisnya kita lihat berapa judul yang diperlukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris, 3 kolom. Kita tinggal insert 3 kolom, 7 baris. Baik, layout, insert ya. Insert tabel 3 kolom, 7 baris ke bawah. Kita tahan kalau ini masih kurang, atau jika Anda susah untuk menggeser mouse, di sini ada manualnya. Nah, kolomnya 3, barisnya 7. Oke, di sini ya pointernya sudah, kursornya menunggu di sini. Oke, ketika kita dia akan muncul tabelnya di mana pointer pointernya itu, kursornya itu berada. Oke. Nah, kalau seperti ini tinggal kita geser. Untuk judul seberapa kira-kira cukup? Untuk titik 2 karena 1 huruf kita geser sehabis-habis kecil. Oke, seperti itu ya. Nah, gampang. Oke. Dan kita tinggal mengetik judul. Oke, kita ketik judulnya.
judulnya di yang pertama itu menimbang ya. Oke, kita ketik menimbang di sini. Di sini menimbang. Oke. Yang judul baris kedua apa? Mengingat. Oke, terus yang baris ketiga mengingat pula. Kita ketik mengingat pula ya. Di sini kita ketik mengingat pula. Nah, kemudian baris yang ke 40 ya. Nah, karena judulnya di tengah. Judulnya di sini. Oke. Nah, judul-judul yang kita bereskan ya, karena orang menulis itu judul dulu, kerangka dulu, menetapkan. Oke, menetapkan kita tulis di sini. Oke, ini kenapa seperti itu? Oke, kemudian yang keduanya mana? Nah, di sini. Oke, itu kita geser ke samping dengan tab. Kita hapus ya rata kanannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal isi titik 2. Ini sini titik 2, di bawahnya juga titik 2, di bawahnya juga titik 2. Oh tidak, kosong. Di bawah sini juga titik 2, sini juga titik 2. Nah, menimbang apa isinya? Kita tinggal ketik. Menimbang itu isinya apa? Ketik di kolom itu. Oke. Kita ketik di sini. Nah, ini berantakan karena tidak menggunakan nomor otomatis. Kita gunakan nomor otomatis di sini. Mau nomor yang mana dipakai terserah sesuai konsep. Oke, kita geser. Nah, karena ini ada error, maka kita hapus errornya dan kita enter, akan keluar 2. Oke. Selanjutnya yang berikutnya juga sama seperti itu juga. Kita ketik di sini. Oke, dan ini ada error lagi, kita hapus errornya, kita enter sehingga urutan nomornya bersambung. Oke, kita lanjutkan. Di bawah memutuskan itu apa tulisannya? Oh, bukan ya, ini kita masih ada yang ketinggalan ini, masih ada yang ketinggalan. Nah, masih ada mengingat pula ya, mengingat pula. Oke, mengingat pula di sini. Di sini mengingat pula nih. Oke, dan menetapkan ini kita drag, kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Oke, nah di mengingat pula itu ada tag apa? Kita tulis konsepnya. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Kita buat dulu kerangkanya, lalu kita isi. Nah, kemudian menetapkan. Apa yang ditetapkan dalam surat itu? Kita ketik di sini. Kita lihat konsepnya. Oke, sudah. Nah, kemudian ada lagi. Kedua itu apa sih isinya? Masa ada kedua, kesatunya mana? Oke, kita lihat konsepnya. Kita ketik lagi di sini isinya apa. Nah, seperti itu. Di sini titik 2-nya harus kita isi. Nah, ini sudah selesai. Kolom yang tidak perlu bisa kita cut. Oke, tak bisa dihapus, tapi di cut bisa. Nah, kita tinggal beri jarak 1 baris. Mantap. Kita keluar dari tabel. Kemudian tag berikutnya apa lagi? Coba kita lihat tag berikutnya adalah yang seperti ini, tanda tangan. Perlu kolom. Oke, perlu kolom karena di sini ada rata tengah. Kalau kita pakai tab, kita tidak bisa merata tengah. Oke, bisa aja sebenarnya sih ya, didorong pakai tab manual bisa di sini. Tapi agak repot nanti ketika kalian menggeser-geser, memindah-mindah, mau di tengah, mau di mana, mau di samping. Itu agak kesusahan ya. Jadi saya sarankan Anda menggunakan tabel lagi. Oke, kita akan insert tabel di sini 2 kolom 1 baris saja. Insert tabel 2 kolom 1 baris. Kolom yang di sini kosong, kolom yang di sebelahnya itu adalah penandatanganan. Oke, seperti ini. Nah, error, kita belum merata tengah, jadi dia error. Dia berantakan. Nah, gampangnya ketika mau digeser seperti ini gampang karena kalian punya tabel. Kalau tidak pakai tabel, nanti ketika diubah-ubah akan berantakan lagi, geser lagi, kapan selesainya ya. Nah, ini ketikan sudah selesai dalam beberapa menit ya. Oke, tidak sampai 5 menit saya selesai mengetik nih. Nah, tinggal di save. Nah, Anda save. Oke, cari di mana Anda menyimpannya, dokumen apa. Oke, kita simpanlah di sini, misalnya di angkatan 17 misalnya ya, kursus online. Nah, saya simpan di sini tugasnya. Saya beri nama
SK Camat. Karena kalau saya tulis panjang semuanya, panjang banget ya. Panjang banget ya. Nah, jadi saya tulis singkatannya aja SK Camat. Lalu pastikan sudah tersimpan di folder yang Anda inginkan supaya jangan nyasar. Kalau nyasar nanti malah susah mencari. Lalu kita save. Nah, sudah selesai pengetikannya. Untuk melihat bagaimana hasilnya, coba kita kecilkan. Nah, oke. Nah, sekarang pengaturan. Kita sudah menyimpan. Seharusnya tadi saya menyimpan di baris pertama ini sudah menyimpan ya. Seperti biasa, tinggal Anda blok semua. Kita ketengahkan. Jangan dikenakan manual baris demi baris. Itu nanti kelihatan orang, nanti kalian konyol jadinya ya. Diblok aja semua begitu ya. Jadi ketik aja dulu sampai selesai. Nanti editnya itu bisa seperti ini kan. Nih, kalian sebenarnya bisa memblok yang mana yang rata tengah, sekali klik bisa. Misalnya ini kan rata kiri nih, ini rata kiri. Di bawah ini mau rata tengah, kita blok juga dengan menekan kontrol lalu klik seperti biasa. Kontrol itu untuk membedakan, kita memblok beberapa wilayah yang berbeda. Jadi tekan dan tahan kontrol lalu kita blok lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, kan? Oke, kalau kita tekan rata tengah. Ini rata tengah, di atas pun rata tengah. Ketika kita memblok dua wilayah ini lalu kita atur, maka pengaturannya kedua-duanya akan mengikuti pengaturan kita. Nah, oke, rata tengah sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat konsep lagi. Kita lihat konsep. Konsepnya di sini garis skop surat. Oke, yang Kabupaten Banjar itu di underline. Nih, coba dilihat konsepnya. Ini underline, ini garis skop surat. Oke, dan seterusnya juga ada underline-nya. Oke, kita langsung aja kita blok yang underline. Kita blok menggunakan mouse atau menggunakan shift panah kiri ke kanan di keyboard. Oke, kita blok ini bold dan underline. Madrasah Sanawiyahnya kita besarkan. Oke, kita besarkan. Departemen agamanya kita besarkan. Kita besarkan dengan menggunakan ini bisa ya. Ini juga bisa. Terserah kalian mau pakai yang mana aja yang merasa mudah. Mengecilkannya juga mudah, di keyboard juga bisa dengan menekan Ctrl Shift kurang lebih atau lebih dari gitu ya. Terus apa lagi? Oh, garis skop surat belum. Garis skop surat tinggal kita klik ting, yang jadi garis skop surat. Mau ganti stylenya, nih baris yang paling bawah. Oke, kita lihat style mana yang kita ambil. Tinggal kita oke, udah selesai. Nah, wih, belum ditempel ya. Oke, sudah diambil, masih tersimpan di jari kita. Lalu letakkan lagi di bawah. Ini klik. Nah, kalau tidak diletakkan dia hanya tersembunyi di ujung jari kita, diklik tadi ya. Nah, sekarang ini tabel-tabel ini kita tidak perlu. Oke, ini bisa kita blok seperti ini ya. Nah, ya, bisa kita blok seperti ini, atau nanti pakai kontrol ya. Lalu kita pilih no border, tak hilang dia. Nah, kita harus jangan lebih membloknya, berarti harus di sini dengan tabel yang di sini. Nah, sudah. Oke, kita memblok tabel tuh di sini aja ya. Jangan sebegini juga bisa. Gini juga bisa sih. Juga bisa seperti ini juga bisa. Nah, ini juga kan bisa. Ini memblok ya. Nah, Anda tinggal klik di sini juga bisa. Teng gitu ya. Nah, di sini juga diklik teng. Nah, jadi dua tabel ini langsung terblok ya. Tanpa memblok wilayah yang lain karena menggunakan kontrol. Kalau tanpa kontrol, yang satunya hilang, yang satunya muncul. Jadi kontrol dan klik gitu, harus kombinasi antara dua tombol mouse dan tombol keyboard. Nah, untuk menghilangkan garisnya ketika dicetak, Anda tinggal klik no border. Itu sudah hilang ketika dicetak, tidak ada lagi. Oke, coba kita lihat print preview. Nah, kan? Nih dia. Tuh, tak ada garis. Oke. Nah, kita kembali. Nah, coba kalau saya border. Kalau saya border lagi, coba. Ini untuk membuktikan. Nanti jangan-jangan tidak percaya ya. Hilang apa tidak itu? Oke. Nah, ini kan border nih. Wah, kita gantilah bordernya dengan yang kecil supaya tidak Oke. Nah, oke. Nah, itu kan
border seperti awal tadi kan. Nah ini kalau kita cetak, coba kita lihat. Nah ada garisnya. Oke, kita kembali. Nah jadi kita hilangkan garisnya dengan bordernya dijadikan no border. Pengetikan kita sudah selesai. Anda tinggal kirim filenya ini melalui daftar hadir bagi yang online. Oke, Anda mau diselesaikan ini garis bawah dan tebal di sini seperti biasa. Oke, lanjut lagi. Di ini mau tebal juga, terserah Anda desain aja. Oke, tombol di sini bisa digunakan asal Anda bisa memblok. Bagaimana cara memblok? Bisa memblok per baris, memblok per huruf, memblok wilayah yang berbeda seperti ini. Tekan kontrol lalu diblok lagi ini. Tekan kontrol lalu diblok lagi yang ini. Nah, kalau Anda tidak tekan kontrol, kita tidak bisa memblok. Mau blok ini ketika kesini memblok ya itu hilang, blok lagi yang ini hilang. Nah ketika Anda blok lalu tekan kontrol, Anda akan bisa memblok wilayah manapun. Oke, nah seperti ini di wilayah-wilayah mana yang mau Anda blok. Oke, mau ada ubah jadi miring, maka yang diblok itu saja yang akan berubah. Dengan menggunakan tombol kontrol tadi Anda bisa memblok wilayah-wilayah yang Anda pilih sekaligus tanpa memblok semuanya ya. Oke, terima kasih. Materi kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Kalau daftar hadirnya ada tokennya, berarti Anda harus buka deskripsi video ini untuk membuka tokennya apa. Kalau tidak ada token, kirim aja. Oke ya. Nah, naskah-naskahnya bisa Anda download sendiri. Nanti linknya saya bagikan di deskripsi video yang pertama atau video perkenalan atau di grup ya. Nah jangan lupa terus bersama kami. Anda simak seminggu sekali atau 2 kali seminggu saja, tidak perlu tiap hari apalagi tiap jam, karena waktu kita jatahnya 2 bulan, maksimal 3 bulan ya. Maksimal sih 3 bulan, Anda bayar 3 bulan, berarti kalau 2 bulan Anda bayar tinggal 2 bulan saja. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.